Di sebuah desa kecil di pinggiran Garut, tinggal seorang gadis bernama Ratri. Kehidupannya sederhana, tetapi hatinya penuh luka karena kehilangan kedua orang tuanya akibat sebuah kecelakaan tragis. Sejak saat itu, dia tinggal bersama kakeknya, Ki Santoso, seorang pendekar tua yang dihormati. Ki Santoso tak hanya menjadi pelindungnya, tapi juga seorang guru yang membekali Ratri dengan ilmu bela diri warisan leluhur. Ratri kecil awalnya tidak mengerti mengapa kakeknya begitu gigih melatihnya. Ia menghabiskan hari-harinya mempelajari jurus-jurus, mengasah ketangkasan, dan menguatkan mental. Meski lelah, dia tak pernah melawan perintah kakeknya. Ilmu ini bukan hanya untuk melindungimu, tapi juga orang-orang di sekitarmu, ujar Ki Santoso suatu malam. Setelah Ki Santoso wafat, Ratri menyadari bahwa ilmu itu adalah warisan terpenting yang ia miliki. Meski desa tempatnya tinggal tenang, dia tahu bahaya bisa datang kapan saja. Namun, bagi Ratri, hidup sederhana sudah cukup. Dia hanya ingin menjalani hari-harinya dengan damai, menjual kain di pasar, dan mengenang masa-masa indah bersama keluarganya. Namun, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Kadang, dalam sepi malam, dia teringat tawa orang tuanya dan petuah bijak kakeknya. Dalam hati kecilnya, dia berjanji akan menjaga apa yang telah diwariskan kepadanya, meski belum tahu apa makna sesungguhnya dari tanggung jawab itu. Ratri kini menghabiskan sebagian besar waktunya di pasar desa, menjual kain tenun yang ia buat sendiri. Tangan-tangannya yang terampil menghasilkan kain-kain berkualitas, dan hal itu membuatnya dikenal oleh penduduk sekitar. Meski begitu, Ratri adalah sosok pendiam yang lebih memilih bekerja dalam kesunyian. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke pasar membawa tumpukan kain di dalam keranjang besar. Senyum tipisnya selalu menyapa para pedagang lain, meski ia jarang terlibat dalam obrolan panjang. Banyak yang mengagumi ketekunannya, terutama para ibu-ibu yang sering membeli kain untuk acara adat. Ratri tidak hanya dikenal karena kainnya, tetapi juga karena kepribadiannya yang lembut. Ia sering membantu pedagang lain yang kesulitan, seperti memberikan sedikit uang untuk Pak Raji, penjual sayur tua yang sering kekurangan modal. Namun, dia selalu menolak ketika orang mencoba mengorek kisah hidupnya. Hidup Ratri tampak sederhana di mata orang lain. Namun, di balik tatapan tenangnya, ada jiwa yang penuh kehati-hatian. Dia sadar bahwa dunia tak selalu seaman yang terlihat. Dan tanpa sepengetahuannya, bahaya mulai mengintai kehidupan damainya di pasar itu. Pasar desa yang biasanya ramai dengan suara tawa dan canda pedagang mulai berubah sejak kedatangan kelompok preman yang dipimpin oleh seorang pria bernama Bima. Mereka datang dengan senyuman palsu dan menawarkan perlindungan kepada para pedagang. Namun, senyum itu segera berubah menjadi ancaman ketika mereka meminta uang keamanan yang besar. Pak Raji menjadi salah satu korban pertama. Pedagang tua itu tidak punya pilihan selain menyerahkan sebagian besar pendapatannya setiap hari kepada Bima dan anak buahnya. Para pedagang lainnya pun mulai takut dan terpaksa tunduk pada tekanan preman-preman itu. Bisik-bisik ketakutan mulai menyebar di antara mereka. Ratri mengamati situasi ini dari kejauhan. Dia tidak pernah didekati oleh preman itu, mungkin karena mereka menganggapnya hanya seorang gadis biasa yang tidak akan berani melawan. Namun, dia merasa ada yang salah. Dia ingat petuah kakeknya bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan ketika orang lain memilih untuk diam. Semakin hari, tindakan preman itu semakin menjadi-jadi. Mereka mulai merusak barang dagangan jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Pasar yang dulu menjadi tempat penuh kehidupan kini berubah menjadi sarang ketakutan. Dan di tengah semua itu, Ratri tahu waktunya untuk bertindak sudah dekat. Suatu pagi, Ratri menyaksikan kejadian yang membuat hatinya terguncang. Pak Raji, yang baru saja menjual beberapa ikat sayur, didatangi oleh dua preman berbadan besar. Mereka memaksa pria tua itu menyerahkan semua uang hasil jualannya. Ketika Pak Raji mencoba membela diri, mereka justru mendorongnya hingga terjatuh. Ratri mengepalkan tangannya di balik meja dagangannya. Sifat tenangnya mulai memudar, digantikan oleh amarah yang membara. Dia ingin bergerak maju dan menghentikan mereka, tetapi hatinya ragu. Apa ini waktu yang tepat? Pikirnya. Dia tahu bahwa tindakan gegabah bisa membahayakan orang lain. Namun, melihat Pak Raji yang terisak di tanah, Ratri merasa dorongan kuat untuk tidak lagi berdiam diri. Dia mendekati pria tua itu setelah para preman pergi dan membantunya berdiri. Tidak apa-apa, Pak. Biar saya bantu, ujarnya lembut sambil menyerahkan sebagian uangnya kepada Pak Raji. Di saat yang sama, pikirannya berputar. Dia tidak bisa lagi membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Jika aku tidak melawan sekarang, sampai kapan mereka akan terus menindas orang-orang tak bersalah?
Bisikan hatinya semakin jelas. Ini bukan lagi soal dirinya, tetapi tentang melindungi mereka yang lemah. Esok harinya, ancaman itu datang langsung kepada Ratri. Seorang preman bernama Dharma, bertubuh besar dengan tatapan tajam, mendekatinya di tengah pasar. "Hei, Nona. Daganganmu laris ya? Kalau mau terus aman, kasih kami uang keamanan," katanya sambil menyeringai. Ratri memandang Dharma dengan tatapan tajam, tapi tetap tenang. "Aku tidak punya uang lebih," jawabnya singkat. Dia mencoba mengendalikan emosinya, meski tubuhnya sudah siap menghadapi apapun. Dharma tidak menyukai jawaban itu. Dia menggebrak meja kain Ratri hingga beberapa kain jatuh ke tanah. "Jangan cari masalah, Nona. Ini cuma peringatan. Kalau kamu bandel, daganganmu habis kami bakar," ancam Dharma sambil menunjuk wajah Ratri. Para pedagang lain hanya bisa menunduk, takut menjadi target berikutnya. Namun, Ratri tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengangkat satu kain yang jatuh, lalu berkata dengan suara tenang, "Kau boleh mencoba. Tapi aku peringatkan, kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan." Kata-katanya terdengar seperti ancaman halus, cukup untuk membuat Dharma sedikit ragu. Namun, dia hanya tertawa keras, menganggap itu lelucon seorang gadis lemah. Ratri tahu, ini baru permulaan. Ketika Dharma menggebrak meja Ratri sekali lagi, kesabarannya habis. Ratri menghela napas dalam, lalu berdiri tegak. Tatapannya berubah tajam, penuh keyakinan. "Aku sudah cukup diam," ucapnya pelan, tetapi tegas. Dalam sekejap, ia melangkah maju dan memegang pergelangan tangan Dharma yang hendak meraih kainnya. Dharma, yang terkejut dengan keberanian itu, mencoba melepaskan tangannya, tetapi cengkraman Ratri terlalu kuat. Dalam hitungan detik, Ratri mengaktifkan ajian di cakra murni. Sebuah teknik bela diri kuno yang memusatkan energi ke tubuhnya, meningkatkan kecepatan dan kekuatan melampaui manusia biasa. Dengan gerakan cepat, ia melumpuhkan Dharma dengan satu pukulan telak ke bahu, membuat pria besar itu terjatuh dan tidak bisa bangkit. Orang-orang di pasar terdiam, menyaksikan adegan itu dengan mulut ternganga. Tidak ada yang menyangka gadis pendiam seperti Ratri menyimpan kekuatan luar biasa. Dharma, yang kesakitan, hanya bisa merintih sambil memegang bahunya. Apa kau ini?" tanyanya dengan nada gemetar. Ratri menatapnya dengan tenang, lalu berkata, Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seseorang yang tidak akan membiarkan ketidakadilan terus terjadi." Dengan kata-kata itu, dia melepaskan Dharma, memberi kesempatan pria itu untuk pergi. Kejadian itu menyebar cepat seperti api di antara para pedagang. Mereka mulai berkumpul di sekitar Ratri, menatapnya dengan kekaguman dan rasa ingin tahu. "Ratri, kau luar biasa," seru salah satu pedagang kain. "Aku tak percaya kau bisa mengalahkan Dharma yang sebesar itu." Namun, Ratri merasa campur aduk. Ia tidak bangga dengan apa yang telah dilakukan, meskipun tindakannya membela diri. Sejak kecil, kakeknya mengajarkan untuk menggunakan kekuatan hanya dalam keadaan darurat, dan bahkan itu pun harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. "Ini bukan sesuatu yang perlu dibanggakan," jawab Ratri datar. "Aku hanya ingin melindungi diriku dan kalian semua. Tapi, tolong jangan anggap aku pahlawan." Kata-katanya membuat pedagang lain terdiam, tetapi mereka tetap melihatnya sebagai harapan di tengah ketakutan mereka terhadap kelompok preman itu. Di sisi lain, Dharma kembali ke markas dengan membawa tubuhnya yang terluka. Bima, pemimpin kelompok preman itu, mendengar laporan tersebut dan tampak murka. "Ratri, ya," gumamnya sambil mengepalkan tinju. "Kita lihat sampai kapan dia bisa bertahan." Bima mengumpulkan anak buahnya di sebuah rumah kosong di pinggiran desa. "Anak itu sudah melewati batas," katanya dengan suara penuh amarah. "Kita tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan muka. Kita harus balas dendam." Salah satu anak buahnya, yang tampak ragu, berkata, Tapi, bos, dia kuat. Dharma saja tidak bisa melawannya." Bima menatap pria itu dengan tajam, membuatnya langsung bungkam. "Kita tidak akan melawannya secara langsung. Kita akan melemahkan mentalnya dulu," jawab Bima dengan senyum licik. Dia merencanakan untuk menyerang pedagang lain yang dekat dengan Ratri. Dengan cara itu, dia berharap Ratri akan merasa tertekan dan menyerah tanpa harus dilawan secara fisik. "Kita buat dia memilih, menyerah atau melihat orang-orang yang dia lindungi hancur," tambah Bima. Rencana itu disambut dengan anggukan dari anak buahnya. Mereka segera menyusun langkah untuk melaksanakan ancaman tersebut.
Namun, Bima tidak tahu bahwa Ratri sudah mempersiapkan dirinya untuk segala kemungkinan. Di rumah kayunya yang sederhana, Ratri duduk di depan lampu minyak, memandangi secari kain tenun setengah jadi. Tangannya yang biasa bekerja dengan lembut kini sedikit gemetar. Dia tahu bahwa tindakannya telah memicu kemarahan Bima, dan dia harus siap menghadapi akibatnya. Dia mengingat ajaran kakeknya, terutama kata-kata terakhir sebelum wafat. Jika kekuatan bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi. Jangan gunakan tanpa alasan yang jelas. Kini, Ratri mulai memahami makna di balik kata-kata itu. Dia tidak menyesali tindakannya, tetapi dia ingin memastikan bahwa langkah selanjutnya diambil dengan hati-hati. Dalam hening malam itu, Ratri berlatih di halaman rumahnya. Dia memusatkan energinya, mengulang jurus-jurus dasar dari ajian di cakra murni. Kain tenunnya tertinggal di meja, sementara pikirannya terfokus pada satu hal, bagaimana melindungi pasar dan orang-orang di dalamnya tanpa menimbulkan korban. Di kejauhan, seekor burung hantu melintas, seolah menjadi pertanda bahwa badai akan segera datang. Tapi Ratri tidak gentar. Dia tahu, malam ini adalah waktu untuk mempersiapkan diri. Esok paginya, suasana pasar terasa tegang. Pedagang-pedagang yang biasanya sibuk menata dagangan kini berkumpul dalam kelompok kecil, berbisik-bisik tentang kabar bahwa Bima akan datang bersama lebih banyak anak buah. Ratri, yang tetap membuka lapaknya, memasang wajah tenang meski hatinya waspada. Tepat saat matahari mencapai puncak, Bima muncul bersama sekelompok pria berbadan besar. Mereka berjalan dengan langkah mantap, langsung menuju lapak Ratri. Para pedagang lain mundur, memberi ruang kepada mereka. "Jadi, kau ini Ratri?" tanya Bima sambil melipat tangannya di dada. "Aku dengar kau berani melawan anak buahku. Hebat juga, ya?" Nada bicaranya mengejek, tetapi matanya penuh kebencian. Ratri berdiri, menatap langsung ke arah Bima tanpa rasa takut. "Jika kau kesini untuk mencari masalah, kau datang ke tempat yang salah," ujarnya tegas. Suasana pasar menjadi hening. Semua mata tertuju pada Ratri dan kelompok Bima. "Berani juga kau bicara begitu," jawab Bima sambil memberi syarat kepada anak buahnya untuk maju. "Tapi kita lihat, seberapa kuat kau sebenarnya." Ratri tahu, ini adalah saat yang ditunggunya, pertarungan yang akan menentukan nasib pasar dan orang-orang yang ia lindungi. Ratri berdiri teguh di tengah pasar, menghadap Bima dan anak buahnya yang kini mengepungnya. Tatapannya tajam, tanpa sedikit pun rasa takut. "Jika ini yang kau inginkan, aku akan memberikannya," ucapnya dengan suara dingin. Dia mengaktifkan ajian cakra murni, mengalirkan energi ke seluruh tubuhnya. Bima memerintahkan anak buahnya untuk menyerang secara bersamaan. Dalam sekejap, Ratri bergerak lincah, menghindari pukulan dan serangan dari segala arah. Dengan teknik bela diri yang diwariskan oleh kakeknya, dia melumpuhkan satu persatu anak buah Bima dengan gerakan cepat dan presisi. Pasar yang biasanya ramai berubah menjadi arena pertempuran sengit. Para pedagang menyaksikan dengan ketegangan. Mereka terkejut melihat seorang gadis seperti Ratri mampu menghadapi banyak lawan sekaligus. Namun, mereka juga khawatir karena Bima masih berdiri di belakang, mengamati dengan tenang, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Ratri melangkah mundur, napasnya mulai tersengal. Meski berhasil melumpuhkan sebagian besar anak buah Bima, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebuah luka di lengannya akibat serangan pisau membuatnya kehilangan sedikit keseimbangan. Namun, ia tetap berdiri dengan teguh. Melihat anak buahnya terkapar, Bima akhirnya maju sendiri. Dia tersenyum dingin sambil berkata, "Kau memang kuat, tapi aku berbeda." Dengan tubuhnya yang besar dan tenaga yang luar biasa, Bima mulai menyerang Ratri dengan agresif. Setiap pukulannya terasa seperti gemuruh, memaksa Ratri mengerahkan seluruh kecepatan dan kelihayannya. Pertarungan berakhir ketika Ratri menggunakan teknik pamungkas dari ajian cakra murni, menghantam titik vital di tubuh Bima dan membuatnya terjatuh ke tanah. Para pedagang bersorak lega, sementara Ratri berdiri dengan tubuh penuh luka. Pasar Garut sementara menjadi aman, tetapi Ratri tahu bahwa ini belum selesai. Di tempat persembunyiannya, Bima duduk dengan ekspresi marah. "Aku tak akan membiarkan gadis itu menang," geramnya sambil memukul meja. Luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh, tetapi harga dirinya yang terluka jauh lebih menyakitkan. Dia tahu, untuk mengalahkan Ratri, dia membutuhkan bantuan. Bima memutuskan untuk memanggil kelompok preman dari kota, kelompok yang dikenal karena kekejaman dan kekuatan mereka. Dia menghubungi seorang pria bernama Tora, seorang petarung yang telah membuat namanya terkenal sebagai pemburu bayaran. Dengan bantuan mereka,
Bima yakin bisa merebut kembali pasar dan mengalahkan Ratri. Di sisi lain, Ratri menyadari bahwa ancaman belum usai. Dia tetap berlatih setiap malam, mencoba memperkuat tubuh dan mentalnya. Namun, ada rasa cemas yang tak bisa diabaikan. Apakah dia cukup kuat untuk melawan gelombang serangan yang akan datang? Para pedagang mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus-menerus mengandalkan Ratri untuk melindungi mereka. Kita semua harus berbuat sesuatu, ujar Pak Raji, yang biasanya pendiam. Jika kita terus bergantung padanya, apa yang terjadi jika dia tidak bisa bertahan? Mereka mulai berkumpul di malam hari untuk berdiskusi dan berlatih bersama. Ratri, meski awalnya ragu, akhirnya setuju untuk melatih mereka dasar-dasar bela diri dan cara menghadapi situasi darurat. Dia mengajarkan teknik sederhana seperti cara melindungi diri dari serangan dan melumpuhkan lawan tanpa kekerasan berlebihan. Semangat kebersamaan mulai tumbuh di pasar Garut. Para pedagang, yang sebelumnya hanya merasa sebagai korban, kini mulai memiliki keberanian. Mereka tahu bahwa melawan Bima dan kelompoknya bukanlah hal mudah, tetapi mereka juga percaya bahwa bersama-sama, mereka bisa melindungi pasar mereka. Ketika Tora tiba di desa, suasana langsung berubah. Pria berbadan besar dengan mata tajam itu berjalan dengan langkah tenang, tetapi aura intimidasinya terasa kuat. Jadi, ini gadis yang membuat keributan, ditanyanya kepada Bima sambil tersenyum tipis. Tora tidak hanya dikenal karena kekuatannya, tetapi juga kecerdasannya dalam bertarung. Dia mengamati situasi pasar dengan teliti, mencari titik lemah dalam pertahanan Ratri dan para pedagang. Kita tak perlu buru-buru. Biarkan mereka merasa aman dulu, jika tanya kepada Bima, menunjukkan strategi liciknya. Kehadiran Tora membuat Ratri merasa waspada. Dia tahu bahwa kali ini, lawannya bukan hanya soal tenaga, tetapi juga kecerdikan. Dengan hati-hati, dia mulai mempersiapkan strategi baru untuk menghadapi musuh yang lebih berbahaya ini. Kehadiran Tora membawa suasana tegang ke pasar Garut. Ketika kelompok Bima menyerbu kembali, mereka melancarkan serangan lebih terorganisir di bawah komando Tora. Ratri berdiri di tengah pasar, tubuhnya tegang tetapi tatapannya tetap tegas. Dia tahu, kali ini pertarungannya akan jauh lebih sulit. Tora melangkah maju, menghadap Ratri dengan senyum dingin. Aku dengar kau hebat. Tapi, aku berbeda dari mereka, ujarnya sambil melancarkan serangan pertama. Kecepatannya mengejutkan Ratri, yang hampir tidak sempat menghindar. Pukulan Tora lebih bertenaga dan presisi, memaksa Ratri untuk terus bergerak menghindar. Pertarungan sengit berlangsung di tengah pasar. Ratri menggunakan ajian cakra murni untuk memperkuat tubuhnya, tetapi Tora tampak mampu membaca gerakannya. Ilmumu hebat, tapi kau terlalu terburu-buru, kata Tora sambil melancarkan serangan bertubi-tubi. Ratri mulai memahami bahwa untuk mengalahkan Tora, dia harus menggunakan lebih dari sekadar kekuatan. Ratri menyadari bahwa berhadapan langsung dengan Tora hanya akan menguras energinya. Dia mulai mengubah strategi, menghindari serangan frontal dan memanfaatkan kecepatan serta kelincahannya untuk membuat Tora lelah. Setiap kali Tora menyerang, Ratri mundur dan menyerang balik dengan gerakan yang terukur. Tora, yang awalnya terlihat percaya diri, mulai kehilangan kesabaran. Berhenti berlari, teriaknya, melancarkan pukulan ke arah Ratri. Namun, Ratri dengan cerdik menggunakan lingkungan pasar, memanfaatkan meja dan barang dagangan sebagai penghalang untuk mengganggu konsentrasi Tora. Dengan perlahan, Ratri berhasil menemukan celah dalam pertahanan Tora. Saat Tora lengah, Ratri melancarkan serangan balik yang tepat ke titik lemah lawannya, membuat Tora mundur beberapa langkah. Meskipun pertarungan belum selesai, Ratri kini mulai menguasai keadaan. Sementara pertarungan antara Ratri dan Tora berlangsung, para pedagang menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Beberapa dari mereka mulai bergerak, mencoba membantu dengan cara sederhana, seperti mengalihkan perhatian anak buah Bima atau melindungi barang-barang dagangan mereka. Pak Raji dan beberapa pedagang lain, yang sebelumnya berlatih bersama Ratri, mulai menunjukkan keberanian mereka. Mereka menghadang anak buah Bima yang mencoba mengganggu pasar. Meski tidak sekuat Ratri, usaha mereka cukup untuk membuat kelompok preman kewalahan. Keberanian para pedagang mulai tumbuh. Mereka merasa bahwa mereka tidak lagi menjadi korban yang tak berdaya. Pasar Garut berubah menjadi simbol keberanian dan persatuan, tempat di mana semua orang berjuang untuk melindungi satu sama lain. Bima, yang menyaksikan kekalahan anak buahnya dan melihat Tora mulai terdesak, merasa frustrasi. Kita tidak bisa terus seperti ini, gumamnya dengan nada marah. Dia memutuskan untuk menyusun rencana terakhir yang lebih licik dan mematikan.
Dia menginstruksikan anak buahnya untuk memantau rumah Ratri dan menunggu momen ketika dia sendirian. Bima berencana melakukan penyergapan langsung di malam hari, berharap bisa menangkap Ratri dalam keadaan lelah setelah pertarungan. Kita habisi dia di tempatnya. Tanpa dia, pasar ini akan menjadi milik kita lagi, ujarnya dengan nada dingin. Rencana ini membuat suasana semakin mencekam. Namun, Ratri, yang sudah mulai mempelajari pola serangan kelompok Bima, tetap waspada. Dia tahu bahwa Bima tidak akan menyerah dengan mudah, dan dia bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar. Malam itu, suasana desa sunyi. Ratri duduk di rumahnya, mencoba menenangkan pikiran setelah hari yang melelahkan. Namun, instingnya mengatakan bahwa bahaya sedang mendekat. Dia memadamkan lampu dan mempersiapkan diri, menyembunyikan beberapa senjata kecil di sekeliling rumah. Bima dan kelompoknya mendekati rumah Ratri dalam gelap, berusaha bergerak tanpa suara. Namun, Ratri sudah siap. Saat mereka mencoba masuk, dia melancarkan serangan mendadak, melumpuhkan dua anak buah Bima sebelum mereka sempat bereaksi. Pertarungan sengit terjadi di halaman rumahnya, dengan Ratri menghadapi kelompok yang jauh lebih besar. Meski jumlah mereka lebih banyak, Ratri berhasil mengendalikan situasi dengan kecerdikan dan kemampuan bela dirinya. Dalam akhir pertarungan, dia berhadapan langsung dengan Bima. Kali ini, dia memastikan bahwa pemimpin kelompok itu tidak akan kembali mengganggu pasar Garut. Dengan satu serangan terakhir yang telak, Ratri mengakhiri perlawanan Bima. Desa dan pasar Garut akhirnya kembali aman. Setelah malam penyergapan, situasi mulai tenang, tetapi Ratri tahu ancaman belum sepenuhnya berakhir. Suatu pagi, seorang pria tua dengan jubah sederhana tiba di pasar. Tatapannya tegas, dan langkahnya mantap meskipun tubuhnya sudah renta. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Arga, sahabat lama kakek Ratri. Pak Arga mendengar tentang perjuangan Ratri dari cerita yang menyebar hingga luar desa. Ilmu yang kau gunakan adalah warisan Ki Santoso. Aku bangga kau mempertahankannya, tetapi kekuatan harus disertai kebijaksanaan, ucapnya dengan suara penuh wibawa. Dia menawarkan bantuannya untuk melatih Ratri lebih jauh dan memberikan strategi untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Kehadiran Pak Arga membawa harapan baru. Ratri merasa bahwa dia tidak lagi sendirian dalam melindungi pasar. Selain membantu Ratri, Pak Arga juga memberikan pelatihan kepada para pedagang, menanamkan semangat persatuan dan keberanian di hati mereka. Ratri dan Pak Arga mulai melatih para pedagang di lapangan kecil di dekat pasar. Latihan tersebut meliputi teknik dasar bela diri seperti menghindar, bertahan, dan melumpuhkan lawan tanpa melukai diri sendiri. Para pedagang yang awalnya ragu kini mulai bersemangat. Pak Raji, meskipun sudah tua, berlatih dengan tekad kuat. Ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita nanti, katanya dengan suara penuh semangat. Para pedagang muda juga ikut serta, belajar memanfaatkan alat-alat sederhana seperti tongkat atau tali untuk melindungi diri. Ratri merasa lega melihat semangat mereka. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya miliknya, tetapi milik semua orang yang berani melawan ketidakadilan. Bersama, mereka menjadi tim yang tangguh, siap menghadapi apapun yang datang. Kabar tentang rencana balas dendam Bima mulai menyebar. Kali ini, dia membawa senjata dan lebih banyak anak buah dari luar desa. Para pedagang sadar bahwa mereka menghadapi pertempuran yang mungkin menjadi akhir dari perjuangan mereka. Ratri dan Pak Arga merancang strategi pertahanan. Mereka membagi kelompok pedagang menjadi beberapa tim kecil yang bertugas melindungi titik-titik penting di pasar. Pak Arga juga mengajarkan trik untuk mengalihkan perhatian lawan dan memanfaatkan lingkungan pasar sebagai medan perang. Malam sebelum pertempuran, suasana pasar hening. Para pedagang duduk bersama, saling menyemangati dan berdoa. Ratri berdiri di tengah mereka, memberikan pidato singkat. Kita bukan hanya melindungi pasar ini, tapi juga harga diri kita. Bersama, kita pasti bisa. Pagi yang tenang tiba-tiba berubah mencekam saat suara langkah kaki dan teriakan menggema di pasar. Bima dan kelompoknya datang, bersenjata lengkap dan tanpa belas kasihan. Mereka segera menyerbu masuk, mencoba menakut-nakuti para pedagang. Namun, mereka terkejut ketika menghadapi perlawanan yang terorganisir. Para pedagang yang dipimpin oleh Ratri dan Pak Arga memanfaatkan strategi yang telah dirancang. Mereka melawan dengan keberanian yang tak tergoyahkan, menggunakan apapun yang ada di sekitar mereka sebagai senjata. Ratri sendiri menghadapi Bima langsung di tengah pasar. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian, dengan Ratri mengandalkan ajian cakra murni untuk melawan kekuatan brutal Bima. Meski pertempuran berlangsung sengit, Ratri tetap fokus, berusaha melemahkan lawannya secara perlahan.
Para pedagang menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mereka melindungi pasar dengan segala daya, meskipun menghadapi lawan yang lebih kuat dan bersenjata. Pak Raji, meski tubuhnya sudah lemah, memimpin kelompoknya dengan semangat. "Jangan menyerah. Ini rumah kita," serunya. Ratri akhirnya berhasil menjatuhkan Bima dengan pukulan terakhir yang memanfaatkan seluruh energinya. Dengan tubuh terkapar di tanah, Bima menyadari bahwa dia telah kalah. Anak buahnya, yang kehilangan pemimpin, mulai melarikan diri satu persatu. Ketika pertempuran usai, pasar Garut dipenuhi dengan sorak-sorai kemenangan. Para pedagang saling berpelukan, merayakan keberhasilan mereka melindungi rumah mereka. Ratri, meski lelah dan terluka, tersenyum puas. Dia tahu, keberanian dan persatuan telah membawa mereka pada kemenangan sejati. Setelah kekalahan kelompok Bima, Tora berdiri di tengah pasar dengan wajah penuh amarah. Dia menantang Ratri untuk duel 1 lawan 1. "Aku tidak peduli dengan Bima atau preman lain. Aku hanya ingin membuktikan siapa yang lebih kuat," katanya dengan nada penuh percaya diri. Ratri menerima tantangan itu dengan tenang. Mereka berdiri berhadapan, dengan pasar yang hening sebagai latar belakang. Tora menyerang lebih dulu, gerakannya cepat dan bertenaga, memaksa Ratri untuk mengerahkan semua kemampuan bela dirinya. Ajian Cakra Murni menjadi perisai sekaligus senjata bagi Ratri dalam menghadapi serangan mematikan Tora. Pertarungan berlangsung sengit, dengan kedua pihak saling menunjukkan keahlian mereka. Ratri memanfaatkan ketenangannya untuk membaca gerakan Tora, sementara Tora mengandalkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Dalam momen yang menentukan, Ratri berhasil menghindari serangan terakhir Tora dan melancarkan pukulan telak ke titik vitalnya, membuat Tora terjatuh. Bima, yang menyaksikan kekalahan Tora, mulai kehilangan kepercayaan diri. Namun, dia menolak untuk menyerah. "Aku tidak akan kalah dari seorang gadis desa," teriaknya dengan marah. Dia maju menyerang Ratri dengan brutal, menggunakan kekuatan penuh tanpa strategi. Ratri, meski sudah lelah setelah pertarungan dengan Tora, tetap berdiri teguh. Dia menghindari serangan Bima dengan cermat, memanfaatkan kekurangannya dalam teknik bertarung. "Kekuatan saja tidak cukup, Bima," ujar Ratri sambil melancarkan serangan balik yang membuat Bima mundur. Pertarungan ini menjadi momen terakhir Bima untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi dia tidak mampu mengalahkan ketenangan dan strategi Ratri. Dalam satu gerakan cepat, Ratri menjatuhkan Bima ke tanah. Dengan tubuh terluka, Bima akhirnya menyerah, menyadari bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan keberanian dan kecerdasan Ratri. Dengan Bima yang kalah, pertempuran akhirnya usai. Pasar Garut, yang sebelumnya menjadi medan pertempuran sengit, kini kembali tenang. Para pedagang berkumpul di sekitar Ratri, memberikan dukungan dan ucapan terima kasih atas perjuangannya. Ratri memandang mereka dengan senyum lembut. "Ini bukan hanya kemenangan saya. Ini adalah kemenangan kita semua," katanya. Dia meminta para pedagang untuk terus menjaga pasar bersama-sama dan tidak pernah lagi membiarkan ancaman seperti ini menghancurkan kehidupan mereka. Bima dan anak buahnya akhirnya diusir dari desa, meninggalkan pasar Garut untuk selamanya. Kehadiran preman tidak lagi menjadi ancaman, dan rasa aman kembali dirasakan oleh semua orang. Pasar Garut akhirnya kembali menjadi tempat damai dan penuh kehidupan. Dengan hilangnya ancaman preman, pasar Garut perlahan bangkit kembali. Para pedagang memulai kehidupan baru dengan semangat dan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan dan memastikan bahwa pasar tetap menjadi pusat kehidupan desa. Pak Raji dan pedagang lain terus menceritakan kisah perjuangan Ratri, yang kini dianggap sebagai pahlawan desa. Meski begitu, Ratri tetap rendah hati, mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah tugasnya sebagai bagian dari masyarakat. Suasana pasar menjadi lebih harmonis. Para pedagang saling membantu dan melindungi, memastikan bahwa keberanian yang mereka tunjukkan selama pertempuran tidak sia-sia. Mereka belajar untuk bersatu, bukan hanya saat menghadapi ancaman, tetapi juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setelah semuanya kembali normal, Ratri memutuskan untuk mempersiapkan desa menghadapi masa depan. Dia mulai melatih beberapa pemuda dan pemudi desa dasar-dasar bela diri. "Keamanan desa ada di tangan kita sendiri," katanya kepada mereka. Ajian Cakra Murni, yang dulu hanya menjadi milik keluarganya, kini menjadi warisan yang hidup di hati masyarakat. Ratri mengajarkan bahwa kekuatan bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi dan membantu mereka yang lemah. Para pemuda yang dilatihnya bersumpah untuk menjaga desa dari ancaman apapun. Pasar Garut kini tidak hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga simbol keberanian, persatuan,
dan harapan. Ratri, meskipun tidak lagi bertarung, tetap dihormati sebagai penjaga pasar dan pelindung desa. Warisan perjuangannya akan terus hidup, menginspirasi generasi berikutnya untuk melawan ketidakadilan dengan keberanian dan kebijaksanaan.